Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua anak-anak. Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah dan tetap belajar dengan semangat melalui pembelajaran daring. Kali ini melalui mata pelajaran matematika wajib, Bapak hadir hari ini dengan topik pembahasan uji kom pertidaksamaan nilai mutlak, di mana soal ini adalah di bagian akhir dari video minggu kemarin. Ya, Bapak berharap kalian sudah mencoba mengerjakan dari soal 1 sampai 6 ini. Setelah itu baru kita cocokkan jawaban kalian dengan Bapak, lalu kita bahas bersama-sama di mana letak kesalahannya, sehingga dengan demikian Anda akan menjadi lebih paham. Nah, anak sekalian, tiga soal yang pertama adalah seperti ini. Semuanya adalah menyangkut pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian soal berikutnya adalah 4, 5, 6 dengan seperti ini. Nah, mari kita bahas satu persatu dari 6 soal seperti yang tertulis di slide itu. Baik, kita mulai anak-anak dengan soal yang pertama. Nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak X-1 kurang dari 2 adalah bla bla bla. Ada 5 pilihan A, B, C, D, E. Nah, maka apa yang harus kita ingat? Pada pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak ada beberapa bentuk ya. Kalau nggak salah ada 5 bentuk kemarin. Bentuk yang pertama adalah nilai mutlak Fx, nilai mutlak Fx. Mohon maaf tulisannya dengan pen tablet masih belum bagus. Apabila nilai mutlak Fx kurang dari A, ya kan, maka ini bisa dirubah menjadi bentuknya menjadi ini, ya kan. Maka ini Fx ya lebih dari min A, kemudian yang sebelah kanan kurang dari A. Nah, jadi ini nilai mutlak Fx kurang dari A, sebuah fungsi Fx kurang dari A, itu dalam bentuk tidak nilai mutlaknya seperti ini, diarahkan ke sini bentuknya, baru diselesaikan. Nah, soal nomor 1 adalah seperti ini. Nah, sehingga kalau kita selesaikan, maka nilai mutlak dari X-1 kurang dari 2, nah ini bisa dirubah bentuknya menjadi ya Fx-nya di tengah ya, berarti X-1 diapit oleh tanda ini, karena nggak ada sama dengannya soalnya, maka ini nggak ada sama dengannya juga. Ini batas yang min, berarti min 2. Karena A-nya 2, batas kirinya min 2, batas kanannya adalah 2, ya kan. Nah, ini kan pertidaksamaan biasa ya. Kita berusaha mencari X sendirian di sini ya. Berarti kalau X-nya disendirikan, maka min 1-nya pindah ke kiri dan kanan. Min 1-nya pindah ke kanan menjadi 2 plus 1, kemudian min 1-nya pindah ke kanan menjadi min 2 plus 1 juga. Nah, sehingga min 2 ditambah 1 adalah min 1 kurang dari X kurang dari 3. Sehingga kita lihat bahwa jawabannya adalah X lebih dari min 1 dan X kurang dari 3. Sehingga kita sepakat jawabannya adalah yang E. Ya, bisa dimengerti ya? Saya kira tidak terlalu sulit anak-anak. Baik, kita coba soal berikutnya. Ya, oke. Nomor 2. Nah, sekarang bentuk soal ini mengingatkan bentuk yang kedua ya. Apabila nilai mutlak dari sebuah fungsi, misalnya fungsi Fx, itu adalah lebih dari A, maka ini bisa dirubah bentuknya menjadi ya di sini Fx-nya kurang dari min A, pakai atau ya kalau dia lebih dari, atau ya Fx-nya lebih dari positifnya yaitu A. Nah, sehingga bentuk soal ini kan sama seperti ini. Nah, Fx-nya siapa di sini? Ya, 3x min 5. Oke, 3 min 5 lebih dari 1, maka dirubah bentuknya menjadi
Ya, fx-nya siapa? 3x min 5. Oke. Kemudian kurang dari min A. A-nya berapa, anak? 1, berarti min 1. Oke. Atau ya, fx-nya tulis kembali. Ya, 3x min 5 lebih dari 1. Nah, oke, dua pertidaksamaan ini diselesaikan ke bawah sehingga menjadi berusaha mendapatkan nilai x ya. 3x kurang dari min 1 ditambah 5. Kemudian yang sini 3x lebih dari 1 ditambah 5. Kita dapatkan di sini 3x-nya adalah kurang dari 4 ya. Sehingga x-nya kurang dari 4/3. Kemudian yang sini 3x-nya lebih dari 6 sehingga x-nya sama dengan 6 dibagi 3 ya, 2. Nah, ini dia. Ini ada ataunya sehingga jawabannya adalah ini. X kurang dari 4/3. Nah, X kurang dari 4/3 atau X lebih dari 2. Nah, yang bentuk seperti ini di jawabannya nggak ada. Nah, ini maka perlu perhatikan di sini bahwa yang ini, yang sebelah kiri itu sama aja bahwa bentuknya adalah X ya. Ya. Di sini kurang dari 4/3. Nah, ini lebih dari negatif tak enggak. Ya. Oke. Ini ya. Artinya terus dan seterusnya ini, ya kan? Oke. Kemudian atau yang sebelah kanan dirubah bentuknya ini sama aja dengan ini. Berarti dia paling rendah berapa? Paling rendah 2 ya. Di atas 2 dan seterusnya sampai tak hingga maksudnya. Sehingga di sini X-nya ya, oke, lebih dari 2 tapi kurang dari tak hingga. Sehingga mana jawabannya, anak-anak? Nah, ini dia ya, yang lebih condong ke yang ini, yang E ya. Ini ya, min tak hingga kurang dari X kurang dari 4/3 ya, kemudian atau X lebih dari 2 kurang dari tak hingga. Sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, ini dia. Jelas ya? Ya, nanti dicoba lagi, dipahami. Baik, kita coba sekarang soal yang nomor 3. Ya, oke. Nomor 3. Nah, ini bentuk yang mana kira-kira? Nah, kalau kalian masih ingat, itu ada bentuk yang ini ya. Apabila fungsi dari fx, kemudian ini sama dengan lebih dari sama dengan mutlak gx. Nah, kemarin ada yang ini ya. Masih ingat anak bentuknya, anak? Ya, ini sama dengan ruas kirinya dua fungsi ini dijumlahkan dikalikan dengan pengurangan. Jadi ini dijumlahkan dikalikan dengan hasil pengurangan. Jadi akhirnya menjadi kemarin fx ya kan? Fx ditambah gx dikali pengurangannya fx dikurangi gx. Ngikuti, kalau lebih dari ada sama dengannya, lalu keluar kanannya adalah 0. Nah, ini bentuk yang ketiga ya, kalau kalian lihat di video itu. Nah, siapa fx-nya berarti yang sebelah kiri ini, kemudian siapa gx-nya berarti yang sebelah kanan. Nah, setelah kan kita ikuti aja di sini. Maka di sini adalah siapa? Fx-nya siapa? 2x plus 4. Ya, oke. Ditambah sebaiknya dikurung ya. Gx-nya adalah yang kanan. Ya, berarti x plus 5. Oke. Kemudian dikali dengan pengurangannya. Fx-nya kembali 2x plus 4. Dikurangi kurung gx-nya adalah x plus 5. Oke. Lebih dari sama dengan 0. Ya. Oke, langsung kita selesaikan. Ini kalau kurungnya dibuka berarti tandanya nggak berubah ya. Berarti 2x ditambah x langsung ya. Nah, ini menjadi 3x. Kemudian 4 ditambah 5, 9 ya. Oke. 9 dikali. Kalau ini hati-hati, kurungnya dibuka masing-masing kali min ya. Min kali x, min kali min 5, plus 5, min 5. Jadi di situ.
ini 2x min x, berarti tinggal siapa? X ya. Kemudian 4 min 5, berarti min 1. Nah, gini ya. Betul ya? Ini 2x dikurangi min kemudian 4 min 5 adalah min 1. Oke. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kalian masih ingat anak-anak? Apabila di sini sudah positif, ini sudah positif, tandanya lebih dari, maka hasilnya nanti pakai apa? Pakai atau. Masih ingat ya, pelajaran yang lalu baik di eksponen maupun di nilai mutlak ya. Nah, dengan catatan ini positif, ini positif, terus tandanya lebih dari atau. Kalau ini sudah positif, ini positif, kurang dari pakai dan. Nah, ketika kita sudah tahu nanti pasti jawabannya atau, maka perlu batas kiri, batas kanan. Maka langkah selanjutnya apa? Langkah pertama apa? Kita cari apa? Pembuat nol. Ya kan? Pembuat nolnya. Ya, siapa itu? Ya ini. 3x plus 9 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 9. X-nya sama dengan min 3. Nah, kemudian pembuat 0 satunya siapa? X min 1 ya. X min 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 1. Nah, sehingga udah tahu, kalau atau berarti kan X-nya, ini karena ada tandanya sama dengan, berarti kurang dari. Sama dengan yang kecil, yang kiri, ada diambil batas yang pembuat 0 yang kecil, berarti min 3 ya. Min 3, terus masukkan kata-kata atau. Atau X-nya lebih dari sama dengan batas yang besar atau yang paling kanan. Berarti berapa? 1. Sehingga ini. Ya. Sehingga penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari sama dengan 1. Mana anak-anak? Berarti yang E ya. Ini dia, yang E. Yang E ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Jelas ya? Seperti itu. Saya kira tidak terlalu sulit. Asal Anda mau berusaha ya. Oke. Kita lanjut anak-anak. Soal berikutnya adalah soal nomor 4. Kita lihat. Jika 2 mutlak X min 1 kurang dari X mutlak X plus 2, maka nilai X yang murni adalah. Nah, bagaimana? Saya kira ini sama dengan tadi. Apabila ruas kiri dan kanan ada mutlak ya. 2 itu bisa dimasukkan anak-anak. Jadi, karena 2 ini positif dimasukkan, sini nggak masalah. Jadi menjadi apa? Dikalikan 2 menjadi 2X. Kemudian 2 kali min 1 adalah min 2. Boleh. Nah, dirubah gini soalnya jadinya. X plus 2. Oke, nah sama ya. Ini cara atau bentuk yang ketiga, dijumlahkan dikalikan dengan pengurangannya. Ya oke, ini fx, ini gx langsung ya. Oke, fx-nya adalah 2x min 2. Nah, ditambah dengan gx-nya yang kanan. X plus 2, oke. Kemudian di sini tandanya dikalikan dengan selisihnya. Fx-nya siapa? 2x min 2 dikurangi gx-nya siapa? X plus 2. Ini dia. Ngikuti, kalau kurang dari ini kurang dari sama dengan 0 di sini ya. Oke. Sederhana kan? Karena ini plus kali yang ada di dalam tandanya tetap ya. 2x dikurangi x jadi 2x ditambah x 3x ya. Oke, 3x min 2 plus 2 0 ya. 0 ya. Nah, oke, nggak apa-apa karena nggak ada ini 0 ya 0. Kemudian 2x min x, ini dibuka min ya, min kali x min x, 2x min x berarti x. Nah, oke. Min 2 min kali plus min 2 berarti min 4. Nah, ini dia. Kurang dari 0. Nah, kita lihat di sini anak-anak. Pembuat nolnya siapa? Nah, pembuat nolnya otomatis 3x sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0. Cari pembuat nolnya dulu ya. Otomatis x-nya 0, di sini x-nya berapa? Pindah berarti 4. Nah, karena sudah tahu batas kirinya yang kecil berarti 0, batas kanan 4, ini kurang dari, berarti dan ya. Nah, kalau dan itu kan begini. Nah, diapit oleh tanda, nggak ada sama dengannya, berarti nggak ada sama dengannya. Batas kiri ambil yang batas paling kecil. Nah, batas kiri berarti 0 ya. Di sini 0, kemudian yang batas kanannya siapa? 4, diambil dari pembuat 0. Nah, ini dia. X lebih dari 0 dan X kurang dari 4. Mana anak-anak? Ya, yang C ya. Ini dia, yang C. Ini sama ya. Oke, ada jawabannya. Sip.
inilah. Oke, saya kira tidak tersulit. Oi, sorry. Oke, kita lanjut soal berikutnya, anak-anak. Oke, ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, bentuk keberapa, anak-anak? Ya, kalian masih ingat ya, bahwa bentuk ini boleh ditulis gini kan, 2x mutlak 2x ditambah 7, oke, dibagi, mutlaknya dipisahkan, x min 1 lebih dari 1. Anak-anak, ada hal yang sangat penting di sini, bahwa apa yang terjadi ketika x-nya saya ganti 1. Ketika x-nya saya ganti 1, penyebutnya ini kan 1 dikurangi 1. 1 kurangi 1 adalah 0, mutlak dari 0 adalah 0. Nah, kalau ini terjadi berapapun yang di atas dibagi 0, maka ini tidak terdefinisikan. Berarti jelas salah satu syaratnya nanti bahwa penyelesaiannya itu nggak mungkin sama dengan 1, nggak boleh, karena kalau 1 terjadi penyebutnya 0. Nah, pembagian dengan 0, bilangan real tidak didefinisikan, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya, ini sudah dari x yang mungkin ini sudah pasti nggak boleh. Nah, ya, jadi ini harus dilewati, ini x-nya nggak boleh sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita kerjakan ini. Nah, ini kan boleh ditulis begini. Nah, soal ini kan bisa dirubah 2x plus 7 ya lebih dari 1 kali ini kan tetap ini. Nah, x min 1. Nah, anak-anak, seperti bentuk biasa. Nah, penjumlahan dikalikan dengan selisih. Lebih dari sama dengan 0. Oke. Fx-nya 2x plus 7, gx-nya x min 1, sehingga menjadi oke, kurung siku ya. Maaf, ini enggak sampai kurung siku ini. Berarti 2x plus 7, nah ini fx-nya ditambah gx, baiknya dikurung min 1, kemudian dikali dengan 2x plus 7 dikurang gx, berarti x min 1 dikurung lebih dari sama dengan 0, karena tandanya di soalnya lebih dari sama dengan. Oke, sederhanakan ini, anak-anak. Nah, kita lihat di sini 2x ditambah x berarti 3x ya, 3x, terus plus 7, lihat ya, plus 7 min 1 ya, plus 7 min 1 berarti plus 6 ya. Oke, plus 6 dikurung 2x min x berarti x. Oke, min kali min 1 ya, 7 tambah 1 8 ya. Nah, gini kayaknya. Oke, lebih dari sama dengan 0. Oke, cek lagi ya, 2x tambah x 3x, kemudian 7 min 1 berarti 6. Oke, sip. Nah, apa kalau sudah begini, pembuat 0 ya, pasti pembuat 0 cari dulu 3x untuk menentukan batasnya kan, sama dengan 0, kemudian kurung yang keduanya x plus 8 itu sama dengan 0, masing-masing dicari ya. Oke, 3x-nya sama dengan min 6 bilah ruas, x-nya berarti min 6 dibagi 3, min 2 ya. Oke, yang di sini adalah x-nya min 8. Nah, batasnya udah ketemu. Batas kirinya siapa, anak-anak? Ya min 8 ya, walaupun 8 tapi karena min dia sebelah kiri, yang ini batas kanan. Nah, sehingga kita lihat di sini ini 3x positif, x-nya positif lebih dari, pasti apa, anak-anak? Ya, pasti atau, ya berarti kan x-nya harus menggunakan atau. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, anak-anak. Nah, ya, jadi akhirnya di sini batasnya, maaf, ini terlalu pekar. Waduh, terlalu pekar. Maaf ya. Hapus dulu. Masih belajar menggunakan pen tablet sehingga masih agak susah. Oke, nggak apa-apa. Kita coba hapus dulu. Yang ini kita hapus dulu ya. Oke. Kembali di sini. Oke. Nah, sekarang kalau ini kita gambarkan dalam garis bilangan kan seperti ini, anak-anak. Batasnya siapa? Ada min 2, min 8 ya, karena begitu.
Terus kemudian yang sebelah sini adalah min 2. Min 8-nya ini ya, karena min 8 lebih kecil ya. Nah, tetapi perhatikan di sini bahwa X tidak boleh sama dengan 1. Berarti 1 sebelah sini ya. Anggaplah positifnya sebelah sini kan. Ini 1. Nah, hati-hati di sini. Padahal menurut ini, karena atau kan, seolah-olah jawabannya ini andai kata ini kita nggak ada kan, kan berarti kan X kurang dari min 2 atau sama dengan ya, min 8 yang kecil ini, atau X lebih dari sama dengan min 2. Nah, tetapi kalau X lebih dari sama dengan min 2 berarti 1 kan ikut. Nah, sehingga di sini hati-hati di sini ya, ternyata penyelesaiannya dari sini ke sini, ya kan? Nah, terus ini ke sini. Ya, Ya, ini ke sini anak-anak. Nah, sini tapi nanti ada lagi ini ke sini. Nah, di sini ada 3. Ya kan? Sehingga intervalnya ada 3 di sini ringnya, ring X-nya. Berarti jadi bukan ini tapi ditambah lagi ini. Sehingga menjadi apa? Penyelesaiannya X kurang dari sama dengan min 8, atau di sini ada interval antara min 2 dan 1 ya. Ya, berarti X-nya lebih dari sama dengan min 2, tetapi tidak boleh sama dengan 1 sehingga kurang saja. Terus ditambah lagi atau X-nya lebih dari 1. Jadi begitu nulisnya. Sehingga X kurang dari min 8 atau min X lebih dari sama dengan min 2 atau X1 dan atau X-nya lebih dari 1. Nah, sehingga yang mana jawabannya kira-kira? Ini ya. Persis anak-anak. Ada jawabannya itu yang E. Oke. Hati-hati di sini kalau ini ada ininya, ada penyebutnya ya. Nah, ternyata di sini seolah-olah tadi penyebutnya apa? X-nya hanya min 8 dan 2 saja kan. Nah, ternyata di sini ada perkecualian melewati 1 yang nggak boleh penyelesaian, sehingga daerah ringnya di sini, ring X-nya ada 3, yaitu kurang dari min 8, antara 2 dan 1, dan lebih dari 1. Nah, jadilah seperti ini. Paham ya? Oke, ini mohon maaf tulisannya masih agak cair kan karena belum familiar menggunakan pen tablet ya. Oke, soal yang berikutnya, soal yang terakhir ya, nomor 6. Nah, kalian anak-anak, himpunan penyelesaian dari, pada kasus seperti ini kita bisa membayangkan bahwa ini adalah bentuk yang mana. Kalau kita lihat di bentuk nggak ada ini, tetapi kita lihat di sini ada pangkat 2, ini pangkat 1. Artinya ini ada semacam bisa diarahkan ke apa? Pertidaksamaan kuadrat ya. Berarti pakai misal kan? Kan. Jadi di sini langkah pertama adalah dimisalkan. Siapa yang dimisalkan? Ya, yang di dalam apa? Ini, yang mutlak ini ya. Misal mutlak X plus 1 itu sama dengan M. Sehingga bentuknya supaya membentuk pertidaksamaan kuadrat. Maka ya soalnya menjadi apa? Maka soalnya menjadi M kuadrat, ya kan? Min 2M min 3 lebih dari 0 ya. Nah, udah seperti biasa lakukan pemfaktoran anak-anak. Seperti biasa ya. Ini berarti faktor dari M kuadrat adalah M dengan M. Ini kalau dikalikan min 3 dijumlahkan min 2 berarti min 3 plus 1 ya kan. Min 3 kali plus 1 kan min 3, min 3 ditambah 1 kan min 2. Oke. Nah, sama seperti kalau udah gini apa? Pembuat 0 ya. Berarti M min 3 sama dengan 0. Kemudian satunya M plus 1 sama dengan 0. Pembuat 0-nya cari dulu. M-nya berarti sama dengan 3. Yang di sini M-nya sama dengan min 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Setelah M-nya kembalikan. Nah, M tadi apa? Mutlak X plus 1. Kita ganti. M tadi adalah mutlak dari X plus 1. Ya kan? Mutlak X 1. Apa di situ anak-anak? Berarti kan apa? Kalau ini saya dulu ya. Kalau M-nya sudah begini berarti kan ini positif, tandanya lebih dari atau ya. Berarti jawabannya apa? M kurang dari batas yang paling kecil berarti
min 1 atau M lebih dari 3. Ya, oke. Nah, lalu kita masukkan ini, M itu diganti, oke ini sebelah sini ya, supaya agak lebar. M-nya diganti siapa? Mutlak X plus 1. Oke, plus 1. Oke, di sini kurang dari min 1. Kurang dari min 1. Ya kan? Kemudian di sini atau siapa? Mutlak X plus 1 lebih dari 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Apakah ada nilai bilangan 1 yang dimutlakan hasilnya negatif? Kurang dari min 1 kan negatif. Ini nggak mungkin. Berarti ini tidak punya penyelesaian. Ya kan? Karena setiap sesuatu yang dimutlakan pasti positif. Sedangkan ini kurang dari min 1. Kurang dari min 1 berarti negatif terus kan? Nah, ini nggak mungkin. Nah, sekarang tinggal ini. Nah, sekarang ini sifat bentuk keberapa? Bentuk kedua kan? X plus 1 lebih dari A. X lebih dari A. Apa ya, cara misalnya gimana? Ya, masih ingat anak-anak? Ini khusus yang ini adalah X ya plus 1 kurang dari min 3 atau X plus 1 lebih dari 3 ya, ini kan. Nah, kita lakukan nih, cari X-nya. Min 3 min 1 berarti X-nya kurang dari min 4. Yang di sini X-nya lebih dari 3 min 1 berarti X-nya lebih dari 2 ya kan. Ini atau. Nah, ini jawabannya adalah X kurang dari min 4 atau X lebih dari 2. Berarti jawabannya adalah ini ya. Ini ya, betul ya? Ya, oke. Jadi jawabannya adalah di sini. Oke. Saya kira sudah jelas. Nanti kalau ada kesalahan mari kita pecahkan bersama. Kalau ada yang mungkin ada ada yang keliru, mau dikoreksi, nanti kita betulkan kalau melalui komentar di GCR ya, Google Classroom. Oke, saya kira seperti itu anak-anak penyelesaian dari 6 soal ini. Semoga kalian tetap semangat belajar, jangan putus asa. Selama masih kita belum bisa tatap muka, Bapak berharap kalian tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.